Perkenalkan, nama saya Bunga Tindaon. Saya dari kelompok 3 dan di video kali ini saya bersama dua rekan saya, yaitu Velita Bilbina Herdianti dan Zawa Firdananda Irawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan mini riset kami. Adapun topik yang kami angkat adalah analisis kepuasan mahasiswa terhadap layanan online e-commerce. Pasti kalian sering kan belanja di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau Lazada? Nah, sekarang kami penasaran nih, sebenarnya puas gak sih kita sebagai mahasiswa sama layanan yang mereka kasih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih, siapa sih yang jadi populasi dalam penelitian kami? Jadi, populasi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang sudah pernah berbelanja di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, maupun Lazada. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa dinilai sudah cukup familiar dengan dunia berbelanja online, mulai dari mencari produk, melakukan pembayaran, sehingga menerima dan mengecek pesanan yang datang. Sehingga mahasiswa dianggap bisa memberikan penilaian yang jujur dan relevan mengenai kualitas layanan e-commerce berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian metode sampling yang kami gunakan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode convenience sampling, di mana metode ini kami pilih karena waktu dan sumber daya yang kami miliki memang cukup terbatas. Jadi, responden diambil dari siapa saja yang mudah dijangkau dan bersedia mengisi kuesioner kami pada saat pengumpulan data berlangsung. Kelebihan dari metode ini adalah pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan cepat dan tidak perlu repot menyusun kerangka sampel yang rumit. Namun, kami juga menyadari kekurangannya, yaitu tidak semua mahasiswa punya kesempatan yang sama untuk menjadi responden, sehingga hasil penelitian ini belum tentu bisa menggambarkan keseluruhan populasi mahasiswa secara umum. Nah, itu dia penjelasan mengenai populasi dan metode sampling dari mini riset kami. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Velita Bilbina, yang akan menjelaskan mengenai sampel, pengumpulan data, dan hasil grafik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian sampel. Di penelitian ini, jumlah respondennya ada 31 orang. Respondennya itu mahasiswa yang dipilih lewat penyebaran kuesioner di status WhatsApp. Nah, untuk kriterianya sendiri, responden harus mahasiswa aktif dan pernah belanja di e-commerce dalam 3 bulan terakhir. Jadi, data yang didapat itu lebih relevan sama topik penelitian. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan Google Form yang disebarkan lewat WhatsApp ke mahasiswa aktif. Kuesionernya sendiri terdiri dari 6 pertanyaan yang membahas berbagai hal terkait kepuasan belanja online, mulai dari frekuensi belanja, platform yang dipakai, sampai faktor yang mempengaruhi kepuasan dan pengalaman yang kurang memuaskan. Selain itu, proses penyebaran kuesioner juga didokumentasikan dalam bentuk screenshot sebagai bukti pengumpulan data. Saya akan menjelaskan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan data dari 31 responden. Dari data yang diperoleh, semua responden pernah berbelanja online. Jadi bisa dilihat kalau belanja online ini udah jadi hal yang umum di kalangan mahasiswa. Kalau dilihat dari frekuensinya, sekitar 52% responden sering belanja online dan 45% menjawab kadang-kadang. Ini menunjukkan kalau aktivitas belanja online cukup rutin dilakukan. Untuk platform yang paling sering digunakan, mayoritas responden memilih Shopee dengan persentase 87%, lalu diikuti oleh Tokopedia sebesar 29%, dan sebagian kecil menggunakan platform lain seperti TikTok Shop. Jadi bisa dibilang Shopee menjadi platform yang paling dominan di kalangan mahasiswa. Dari kategori produk, sebagian besar responden membeli pakaian dan aksesoris, yaitu sekitar 77%. Selain itu, ada juga yang membeli kebutuhan sehari-hari dan makanan atau minuman. Ini menunjukkan kalau produk fashion jadi pilihan utama dalam belanja online. Untuk faktor yang mempengaruhi kepuasan, yang paling dominan itu kualitas produk, yaitu sebesar 48%.
setelah itu ada promo atau diskon, dan terakhir harga. Jadi bisa dilihat kalau kualitas produk jadi pertimbangan utama bagi konsumen. Nah, menariknya sekitar 61% responden pernah merasa kecewa saat belanja online. 26%-nya menjawab sesekali dan hanya sedikit yang tidak pernah. Ini menunjukkan kalau pengalaman negatif masih cukup sering terjadi. Penyebab kekecewaan yang paling sering dialami antara lain barang yang tidak sesuai, keterlambatan pengirim, dan kualitas produk yang tidak sesuai ekspektasi. Berdasarkan hasil tersebut, selanjutnya akan dijelaskan analisis dan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk pengalaman berbelanja online, seluruh responden 100% pernah berbelanja di online shop. Ini menunjukkan bahwa berbelanja online sudah sangat umum dan familiar. Frekuensi berbelanja, mayoritas respondens aktif berbelanja online, hanya sebagian kecil yang jarang berbelanja online. Artinya, kebiasaan berbelanja online sudah cukup tinggi. Platform yang paling dominan digunakan oleh respondens adalah Shopee dengan presentasi 87,1%. Ini menunjukkan preferensi kuat terhadap satu platform utama. Kekecewaan pelanggan saat berbelanja online disebabkan oleh beberapa faktor. Tidak sesuainya barang ketika sampai kepada respondens masih menjadi salah satu alasan kekecewaan pelanggan-pelanggan ketika berbelanja online. Pakaian dan aksesoris serta kebutuhan hari-hari menjadi produk utama yang paling sering dibeli oleh respondens. Kualitas produk masih menjadi alasan utama kepuasan para respondens. Artinya, kualitas barang yang bagus masih menjadi yang paling penting dalam faktor kepuasan respondens dibandingkan harga yang murah.